saya Dwi Andreas Mensyaputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual sastra. Apa itu teori intertekstual sastra? Ayolah kita bahas bersama-sama. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra sebelumnya, pada karya sastra yang muncul kemudian. Untuk membahas contoh, saya mengambil dua novel. Novel 1, Surat Kecil untuk Tuhan, yang dikarang oleh Agnes Devonar, dan novel kedua, Air Mata Surga, yang dikarang oleh R. Asura. Marilah kita bahas kedua novel tentang kesamaannya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja yang menderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kids Andy. Sebelumnya buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau bisa dipanggil Keke, berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Yang kedua, novel Air Mata Surga adalah novel satu di antara karya yang diciptakan oleh Rokajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Bara'ah. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walau dalam kondisi seperti itu, Bara'ah tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju karena pengarang mulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahap alur biasanya dimulai dari perkenalan peristiwa mulai bermunculan. Peristiwa mencapai klimaks dan diakhiri dengan penyelesaian. Terdapat kesamaan di antara ini yang mana novel tersebut sama-sama diakhiri dengan penyelesaian. Karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Devonar yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul, bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu Bara'ah memiliki 9 karakter yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Baik, itulah penjelasan tentang teori intertekstual sastra. Menurut saya, apabila ada yang salah saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.